Tidak ada cinta kecuali dengan 4 sabab. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur. Baru kita bicara cinta. Jangan gampang ngomong cinta kalau nggak berilmu, nggak tahu orang yang dicinta, jangan suka ngomong cinta. Kalau demen suka manusiawi. Cuma jangan ngomong cinta dulu. Cinta punya alasan. Anda yang suka goes sepeda, ayo goes sepeda. Tapi mungkin lebih syar'i aja. Jangan ketat. Ayo olahraga, tapi jangan cara yang salah. Ayo yang main futsal, kita ngaji. Setelah Anda ngaji, tetap futsal, tetap kita ngebasket. Cuma hati-hati lutut. Kelihatan tuh. Gitu kan? Yang mau main padel, mau main apa lagi tren sekarang nih. Tapi tolong jangan pakai baju yang dari belakang kelihatan kayak gangsing Jawa, sampai bulat. Ini pengen sehat dengan cara yang haram, ya nggak bisa bro. Pegel sama orang, jangan dihujat, dicaci di WA, dicaci di IG, nggak ngerubah. Yang ngerubah tuh doa, bukan cacian. Ini kebiasaan kita kalau nggak demen, hujat, caci, maki. Jadilah orang yang menjadi penyebab orang lain dapat hidayah gitu loh. Jangan gemar menghujat, itu sifat orang fasik gitu. Banyak di antara kita begitu. Nggak ada perubahan datang dengan makian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Di siang hari ini Allah mudahkan kita untuk berkumpul di Masjid Baitur Rahman di Jalan Duana Raya Pondok Pinang ini. Yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini bisa menambah hazanah keilmuan kita insyaallah. Hingga hari-hari yang akan datang bisa lebih baik ketimbang hari ini insyaallah. Siapa yang gak pengen hari yang akan datang tuh gak baik gitu kan. Cuma kan ada aturan main dalam agama di mana Allah mengatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan janji memberikan kehidupan yang lebih baik, dia akan datang. Caranya amilah sholihan, beramal soleh. Nah bicara amal soleh ini kan bukti cinta kita sama Allah. Kebetulan kita kaji bahasan tentang cinta hari ini. Melalui Majlis Ta'lim Mafaza di Masjid Baitur Rahman ini, kita akan bahas sebuah bab tentang
bukti cinta, gitu ya. Kalau cinta bukan cuma diucap. Karena ulama sering mengatakan kalau orang bicara cinta, bicara buah yang dipetik, hasil pohon yang ditanam. Kalau ditanamnya betul, dirawatnya betul, dengan cara yang betul, dia akan berbunga kemudian berbuah. Dan buahnya sesuai dengan harapan. Itu hakikat cinta. Makanya Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau ketika menjelaskan tentang halawatul iman, manisnya iman, beliau menjelaskan bahwa ayakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Ketika orang bisa menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai ketimbang yang lainnya. Nah, cinta itu timbul karena yang pertama, ilmu. Tidak ada orang yang mencintai sesuatu tanpa ilmu. Tidak ada. Islam ini agama yang antipati akan cinta yang buta. Jangankan antar lawan jenis, bicara agama saja, kita nggak boleh mengatasnamakan cinta dalam ritual ibadah kecuali sesuai dengan yang disyariatkan. Al-Imran ayat 31 itu dalil. Dalil. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Itu dalil. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau nanti sedikit-sedikit mereka mengatasnamakan cinta dalam ibadah kepada Allah, katakan, tidak ada cinta kecuali mencontoh dirimu. Karena kalau cinta dibebaskan orang mencintai Allah, bahkan sampai di zaman Nabi itu, rata-rata manusia saat itu senang minta ke kuburan. Dalam rangka meminta kepada Sang Khalik Pencipta. Turun ayat tentang pelarangan. Mereka di zaman jahiliyah dilarang sama Nabi untuk minta ke kuburan. Semuanya menjawab, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak minta, tidak nyembah kepada kuburan. Cuma menjadikannya sebagai yuqarribuna, taqarrub kita ke Allah. Taqarrub kita ke Allah. Kebayang tidak? Tidak sedikit orang mengatasnamakan muraqabah. Sementara muraqabah atau apa ya? Muraqabah itu yakni pendekatan diri kita ke Allah. Itu ada aturan mainnya. Dalam kitab Hilyatul Talibul Ilm, Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid mengatakan bahwa muraqabah itu ada bab tersendiri. Beliau mengatakan dalam tahalli, mempermanis, mempercantik jiwa ketika menuntut ilmu. Beliau mengatakan dawamul muraqabah. Dawamul muraqabah artinya apa? Coba kamu mesti selalu ada dalam posisi muraqabah, mendekatkan diri ke Allah gitu lah. Ya nggak semerta-merta lah orang pengen mendekatkan diri ke Allah kecuali ada sebab. Maka beliau mengatakan at-tahalli bidawamil muraqabati lillahi ta'ala fis sirri wal alam. Orang yang bisa membuat dirinya nyaman ketika proses pendekatan dirinya kepada Allah, baik tersembunyi maupun transparan, maka otomatis sa'iron ila rabbika bainal khawfi war raja. Dia akan menjadi orang yang mengalir, air yang mengalir. Dia alirkan rasa kepada Rabbnya bainal khawfi war raja, antara takut dan roja harap. Ya. Jadi nggak semerta-merta kita merasa bahwa kita sudah dekat sama Allah. Hari gini kan orang banyak yang berkamuflase dengan penampilan Islam. Padahal dipertanyakan keislamannya.
ada di kitab Syarah Fadhailul Islam itu tentang orang-orang yang fasik, munafik, yang keluar dari yang namanya penamaan Islam. Cuma casingnya Islam. Tapi Islam enggak seperti itu. Ini dulu ada. Di zaman Nabi, Nabi mengatakan, yusikul umam antada'iyal aklatu ila qos'atiha. Wa min killatin nahnu yawma idin ya Rasulullah la. Bal yawma idin antum kathir. Walakinnakum gusa'un ka gusa'is sail. Nabi bilang dekat masanya sudah. Di mana orang-orang non-muslim menggiring kalian orang Islam sangat mudah, seperti menggiring orang ke tempat makan, dan itu mudah sekali. Mau berapa banyak orang yang kumpul, kalau urusan nyuruh makan satu orang cukuplah megang mic. Silakan yang sudah datang duluan bisa dicicipi, langsung makan. Diumpamakan begitu. Datang masa di mana nanti umatku itu mudah digiring seperti digiring ke meja makan. Sahabat tanya dong, wa min qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah. Apakah kita sedikit saat itu ya Rasulullah? Sampai segitu gampangnya digiring orang lah. Tidak. Yawma idin antum katsir. Saat itu kalian banyak. Walakinnakum gusa ka gusai sail. Tapi banyaknya kalian seperti buih busa di tengah laut. Kalau yang suka ke laut tahu tuh. Nyebrang Suramadu misalkan. Atau Bakauni tuh. Kita mau ke Lampung dari Merak. Itu suka ada tumpukan buih. Kalau sepintas kayak karang yang nonjol dari laut. Padahal terombang ambing. Nabi amsalkan kayak begitu. Berarti ada masa di mana umatku nanti itu ringan. Kelihatannya aja pakai hijab, pakai niqab, ya alhamdulillah kalau buat yang ngerti itu syariat. Kalau buat cuma sekedar ikut-ikutan doang, ya modal kajian seminggu 2 minggu jadi ustazah, jadi akhwat kubro gitu loh. Atau ikhwan modal jenggot, jidat cemong, mata kaki kapalan gitu ya. Celana cingkrang jadi ikhwan kibar gitu loh. Senior hijrah bro gitu. Ya elah agama jadi gitu-gituan gimana sih? Ulama udah kasih bocoran orang yang berilmu itu kayak beras, kayak padi yang makin berisi makin merunduk. Nabinya saja, kalau bicara di atas mimbar orang terbelalak melihat mata Rasul itu. Merah ketika ngomong neraka. Berbinar charmingnya wajah Nabi ketika bicara sorga. Muhammad punya jawami'ul kalim. Sedikit ngomong orang paham. Tapi kalau Muhammad sudah turun dari mimbar, orang semua bertanya, Waina Muhammad, mana Muhammad? Taruh sama jamaah. Loh profilnya Rasul itu, kostumnya beliau Masya Allah. Kalau kita kadang-kadang RT aja kelihatan yang kopiannya merah. No. RW yang bajunya begini. Apalagi lurah. Nabi tidak. Karena apapun yang dia perbuat, peruntukannya Allah bukan manusia. Jadi ya kalau buat orang yang kenal Allah akan kenal mana ulama, mana yang bukan. Kalau dia nggak kenal Allah, untuk membedakan mana ulama, mana bukan agak susah. Dia orang baik, tat. Lu tahu orang baik dari mana? Pakai kupluk apa urusannya? Aneh yakin tat dia mau ngaji tuh tat ke masjid. Dia ngomong kagak. Kok bisa bilang dia mau ngaji pakai baju koko? Orang kita gitu kan. Jadi penampilan yang menjadi simbol gitu loh. Sementara kalau bicara agama, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah itu enggak ngelihat pada penampilan kalian. Yang Allah lihat hati dan perbuatan kalian. Biarlah tingkah laku kita ini berkait dengan hati. Hati ini al-hilmu, yakni kemurahan hati yang Nabi mengatakan seluruh anggota tubuh di badan kita ini tiap pagi berkata kepada hati, wahai hati kami tergantung kamu. Mata ngomong begitu, kuping, tangan, kaki ngomong begitu. Kami tergantung kamu. Kalau kamu baik hati, kata mata, kita bakal ngelihat yang baik-baik.
Kalau kamu baik, kata kuping, kita bakal dengerin yang baik-baik. Kalau kamu baik, kata tangan, aneh bakal nyenggol yang baik-baik. Kalau kamu baik, kata kaki, aneh bakal ngelangkah ke tempat yang baik. Tuh. Nah hati ya tergantung yang dilihat, tergantung yang didengar. Kalau yang didengar baik, dilihat baik, hatinya pasti baik. Kalau hatinya sudah baik, aman. Aman. Akan banyak kebaikan yang terjadi. Makanya beliau mengatakan, coba deh, kalau nanti kita pengen pakai bahasa mahabbah, cinta kepada Allah, kita bakal ngomong muraqabah. Syekh Bakar mengatakan tahalli ya akhi, tahalli. Ya, kita ini orang laki Pak, ada kewajiban kan, suruh jangan betah di rumah Pak. Kerjaan kita keluar kayak burung. Sukunut ta'ir. Tenang kayak burung. Burung tenang. Baca kagak bisa, nulis kagak bisa. Apalagi nyetop ojol, kagak bakal bisa. Tapi dia yakin yang penting terbang pagi aja dulu. Yakdu himason wataruhu bitonan. Pasti dijamin temboloknya bakal penuh. Sukunut ta'ir tuh, tenangnya burung. Enggak pernah khawatir. Karena angka bilangan yang bakal didapat tuh takdir yang telah ditentukan. Jangan atur Tuhan sudah. Yang belum jelas pahala kita hari ini apa itu yang belum jelas. Makanya dia punya prinsip, pokoknya apa yang dijual pasti ada yang beli gitu loh. Jadi nggak pernah putus asa untuk urusan dunia, nggak pernah putus asa. Lawang memang Allah nggak mungkin menguji dia di luar batas kemampuan gitu kan. Udahlah, pokoknya yang penting kita niatin karena Allah. Nggak ada rasa lelah dan capek ketika menjadi seorang suami yang mesti menegakkan konsekuensi menikah itu memberikan nafkah. Nggak ada kata lelah. Bahkan bangga bisa nyari duit, ngasih ke rumah tuh bangga. Ya itu kewajiban. Nggak ada sesuatu yang spesial. Cintanya Allah datang dengan yang sunnah, bukan dengan yang wajib. Oh tat, aneh tiap bulan tat kerja dapat gaji, aneh kasih orang rumah tat. Mati kalau nggak ada aneh. Ente nggak ngasih juga bakal mati. Kan gitu. Ya memang kewajiban kasih. Khalas. Kalau mau dicintai sama Allah tambah dengan yang sunnah. Namanya hadiah. Di luar nafkah. Aduh bini aneh tat. Ya Allah tat. Boros. Aneh kasih tiap bulan dihabisin. Harus. Enak aja. Apa nafkah ditabung? Nafkah mah habisin aja bu. Namanya uang makan. Dikurang-kurangin akhirnya kurus badan. Aneh sengaja kurus tat, biar semangat tat. Enggak, saya sudah gemuk jadi imam, biasa aja gitu loh. Enggak gitu ukuran. Habisin aja. Cintanya Allah datang bukan saat nafkah diberi. Hadiah ketika dikasih di luar nafkah. Kasih hadiah. Itu yang menimbulkan cintanya Allah. Kata ibu, cakep nih kajian bagus nih. Kita yang tekor di sini. Jadi tahalli. Kita bikin manis aja deh. Emang kalau ngomong capek ya capek. Lelah lah. Ya bohong kalau nggak capek. Allah karim ya. Kita berangkat pagi bareng kang sayur, pulang malam bareng kampret, capek. Capek. Sampai rumah dikasih PR, pergi dikasih PR lagi. Ya Allah. Pantesan Nabi ajarin kita doa. Allahumma inni a'udzubika min zaujatin tusayyibuni qoblal masyib. Rawahul Bukhari. Ini laki-laki sekarang jarang hafal tuh doa. Benar riwayat Imam Bukhari itu doa. Allahumma inni a'udzubika min zaujatin tusayyibuni qoblal masyib. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bini yang bikin beruban sebelum waktunya gitu. Jarang yang hafal kan? Makanya ubanan lo semua, betul? Perempuan hablana min azwazina wa zurriyatina. Tuh doain tuh pasangan tuh. Hablana min azwazina wa zurriyatina. Artinya apa? Allahu alam. Pasti. Kita gitu tuh meminta gak paham yang diminta. Kayak tadi pagi ya, kita di Depok nyebrang tuh jadi kereta. Ada yang minta sumbangan dia pakai lagu sholawat. Kata bukan sholawat, lagu Maherjan nih betul. Di kita kadang-kadang suka nggak paham tuh, main nge-expose aja bilang nggak ngerti gitu. Janganlah. Syekh mengatakan
At-tahalli bidawamil muraqabati lillahi ta'ala fis sirri wal alan. Kamu permanislah, percantiklah dirimu ketika mendekatkan diri ke Allah. Sehingga yang asik, yang mau jalan kaki dengan bahasa jogging bakar lemak ke masjid jalan kaki. Yang pengen pakai sepeda, pakai udah. Dibawa asik aja karena tiap orang punya selera yang beda. Yang suka tarik gas motor, mangga. Pakai mobil juga boleh, tali. Habis sholat, cari tempat makan, pokoknya dibikin asik. Tahali itu namanya. Mendekatkan diri ke Allah gitu. Ada yang suka bersedekah, manggil orang di rumah, bagi-bagiin hadiah. Ada yang memang dia sendiri senang datang ke orang miskin langsung. Tahali ya akhi. Kita yang tahu. Jangan ikut-ikutan orang. Agama ini bukan taklidiyah. Yang sifatnya a'ma, bukan. Kembali kepada kamu. Za'iran ila rabbika bainal khawfi war raja. Tapi tolong, perjalanan kamu untuk mengemukakan taqarrub kamu ke Allah itu dalam kondisi khauf war raja. Kamu dalam keadaan takut dan berharap. Alasannya apa? Fa innahuma lil muslim kal janahaini lit ta'ir. Karena khauf dan raja, takut dan harap buat orang beriman itu kayak dua sayap buat burung. Kita kalau beribadah, deketin diri ke Allah cuma karena takut sama nerakanya Allah, ulama nyalain. Atau kalau cuma berharap surganya Allah, disalahin juga. Karena yang kau inginkan dan yang kau takuti itu berkait dengan rahmat Allah nanti. Nggak ada orang masuk surga kalau bukan karena dari rahmat Allah. Begitu pula orang pun diselamatkan dari neraka karena rahmat Allah. Makanya rahmat itu timbul karena khauf war raja. Ini yang dibilang kayak burung punya dua sayap. Kalau satu sengkleng nggak bakal bisa terbang, muter tuh burung. Kalau dua dia bisa terbang. Itulah manusia. Sa'iron ila rabbik. Yang mengalir rasa tersebut pada Tuhan kalian. Maka beliau mengatakan, fa'akbil 'alallahi bikulliyatik. Oleh karena itu, usahakan kamu selalu menghadapkan ragamu, jiwamu, ya semua anggota badanmu ini kepada Allah. Wal yamtali qalbuka bimahabbatih. Kalau ragamu sudah menghadap ke Allah, imtila ya akhi. Fal yamtali qalbuka bimahabbatih. Kamu penuhi hatimu dengan rasa cinta. Kebayang ya? Jadi nggak semerta-merta kita bisa ngomong cinta. Ini kadang-kadang kita ngomong cinta, kita nggak tahu siapa yang kita cinta. Nggak usah ke Allah aja, ke manusia begitu. Lu grogi amat kalau dia lewat, gue jatuh cinta. Gitu. Sama siapa? Noh, siapa itu? Allahu alam. Allahu alam. Cepet amat cinta masih wallahu alam gitu kan. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Karena kalau sudah betul-betul punya kembang cinta, powernya tuh tambah. Dimana nggak ada lelah buat orang yang mencinta. Tidak ada lelah buat orang yang mencinta. Ya. Kadang-kadang kita nggak berasa, dulu zaman masih seneng-seneng ya, Masya Allah ya. Beras sekarung tangan satu. Dia minta tolong yang lagi kita demen memang. Ketika sudah selesai apa yang kita pengen dapat dari dia, jangan kata beras sekarung, minta sendokin nasi di rice cooker, lu nggak punya tangan, gituin gitu loh. Udah hilang rasa. Ya, nah makanya cinta itu harusnya nggak hilang. Kalau cara nanamnya betul. Makanya kata Ibnu Qayyim balik di awal. Di kitab Madarijus Salikin itu beliau mengatakan tidak ada cinta kecuali dengan 4 sabab. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur. Baru kita bicara cinta. Jangan gampang ngomong cinta kalau nggak berilmu, nggak tahu orang yang dicinta, jangan suka ngomong cinta. Kalau demen suka manusiawi. Cuma jangan ngomong cinta dulu. Cinta punya alasan. Yakin. Jangan ngomong cinta kalau belum yakin. Bener yang lu pilih dia nih yang bakal nemenin hidup. Lu yakin. Feeling gak bisa. Mana mungkin orang yakin tanpa ilmu.
Ilmu aja ada tiga, yakin aja ada tiga proses kan? Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Yakin aja nggak bisa langsung hakul yakin. Mesti pakai ilmu dulu, namanya ilmu yakin. Yakin karena ilmu. Baru ainul yakin. Yakin karena melihat. Baru hakul yakin. Ya, yakin yang sebenarnya. Oh, Masya Allah. Dan yakin itu timbul karena ilmu. Summa lam yartabu. Ini tidak ada keraguan dalam hatinya. Maka Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhakimuka fima sajar bainahum. Ketika ayat disampaikan, katakan ya Muhammad, tidak dikatakan beriman seseorang sampai engkau diyakini dalam penetapan hukum. Jadi kita banyak yang gak yakin sama sunnah. Tapi pengen dibilang orang berilmu, yang gak bisa. Lawang kerusakan yang terjadi karena memang kita gak di atas syariat kok. Inna safina la tajri alal yabas. Kalau bahasa Beker, inna dababa la tajri alal tariq. Pendapat ulama itu perahu nggak mungkin sampai ke pelabuhan kalau nggak di jalurnya. Kalau Beker bilang nggak mungkin motor sampai kepada finish kalau jalurnya salah, gitu lah. Ya nggak mungkin lah. Duh, Tat, di negeri kita Tat banyak banget koruptor Tat. Gimana cara ngilanginnya? Gak usah nanya. Tegakin hukum Islam. Potong tangan, selesai. Anda nggak nerapin hukum yang Allah turunin. Yang dipakai hukum kafir. Ya udah. Kembali An-Nisa 115 itu. Nuwalihi matawalla kan kupalingkan. Perzinahan di mana-mana. Ya rajam coba deh. Kapok orang zina. LGBT Tat. 200% peningkatannya. Solusinya apa? Masih nanya solusi. Qatilul fa'il wal maf'ul. Kalau ente Islam, terapin tuh hukum Islam. Bunuh si pelaku. Yang lain mikir. Ini gara-gara LGBT disiapin salon ya makin banyak yang nular, betul? Jangan kata orang biasa, bininya Nabi aja dimasukin neraka sama Allah. Gara-gara berteman sama LGBT. Bini Nabi Lut, betul? Ini ibu-ibu nih, yang suka motong rambut sama bencong. Di neraka bareng bini Nabi Lut nanti tuh. Awas. Berteman sama bencong. Ya nggak boleh. Bilangin Pak, jangan diinin Pak, dayus berarti. Kita nggak punya cemburu. Nggak boleh, jadi udah ada hukumnya gitu loh. Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghairas sabilil mu'minin walihi matawalla. Tuh nanti dibuka tafsirnya tuh. Kalau ada yang kesel kita ngomong kayak begini, suruh buka tafsirnya tuh. Surat An-Nisa ayat 115 itu. Barang siapa bertolak belakang dengan syariat yang telah disampaikan sama Nabi, hukum telah dijabarkan, orang beriman sudah melakukan. Wa yattabi' ghairas sabilil mu'minin, dia malah ikuti yang orang beriman gak lakuin. Nuwallihi matawalla. Kupalingkan dia sejauh mungkin. Terjadi sekarang. Zuharul fasadu fil bari wal bahar bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di muka bumi ini ulah tangan manusia. Ini banyak pelajar tawuran. Ya iyalah. Nggak diterapkan ilmu itu cahaya Allah. Cahaya Allah nggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Satu kelas laki perempuan ngumpul kayak mecin. Nggak ada hijab di antara mereka. Ilmu cahaya Allah. Cahaya Allah nggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Biar kata itu sekolah Islam. Tapi kalau penerapan syariatnya kaleng-kaleng, remeng, akan ada hasil yang remeng. Berapa banyak sekolah Islam-Islam yang ada di Jakarta ini membiarkan satu kelas patungan sapi. Saya lagi bingung. Ada ibu-ibu ngomong, Ustadz, alhamdulillah Ustadz, anak-anak tahun kemarin pada beli sapi sekelas. Maksudnya gimana nih? Emang sekelas berapa orang Bu? 30. 30 beli sapi satu. Nabinya siapa Bu? Saya bilang begitu sama dia. Kalau nabinya Muhammad, kapan Muhammad nyuruh beli sapi 30 orang? Sejak bujak saya belajar sama ulama. 7 paling banyak Bu, saya bilang. 9 onta yang namanya onta merah yang gede. Ya ada
Dapat 9 orang boleh. Tapi kalau sapi mau sebongsor api juga 7 bu. Ini sekelas sekolah Islam lagi. Itu sih mending tat. RT sono tat 2 sapi se-RT. Oh, satu RT 120 pala keluarga, lebih kacau lagi nih. RT-nya siapa sih? EO nih RT nih benar-benar. Nggak ngaji nih, modal kopi doang pengen dibilang soleh nih. Kata RT ini sih mending tat. No, kelurahan sono tat. 10 sapi tat. Patungan kagak. Dikasih sama Babaliong. Babaliong. Apaan Babaliong kok ngucu agamanya? Emang boleh kok ngucu korban? Jadi kita ini aneh-aneh nih. Kenapa? Karena nggak on the track gitu loh. Nggak di atas syariat. Ya susah, kalau gitu susah. Sama orang belajar agama, nggak on the track gitu loh. Nggak di atas tracknya. Nggak belajar dulu usul salasa. 3 landasan pokok dalam beragama. Main ngelongkap. Pokoknya Ustadz Kibar gue panggil ya. Lu sih ecek-ecek, Ustadz muda, gue Ustadz Kibar gitu bahasanya. Belajarnya ngelongkap. Belum ngerti Allah, belum ngerti Nabi Muhammad. Akhirnya beragama pakai konten. Semua ilmunya konten. Copy paste lempar, copy paste lempar. Deh ustazah. Ustazah. Ini bahaya sekali. Akhirnya banyak orang-orang yang matang karbitan. Sementara ayat turun. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya Muhammad, katakan kepada umatmu. Nanti kalau mereka mengemas dalam ibadah yang mereka peruntukkan kepadaku, katakan ya Muhammad, tidak ada cinta dalam ibadah kecuali mencontoh diriku. Muhammad. Berarti kan ada aturan main. Ya. Kalau tibang sholat, semua juga bisa sholat. Tapi kalau bener sholat, wallahu alam. Karena nanti jangan heran kalau pada akhirnya kita ngeliat depan mata kita nih, kok banyak orang Islam yang ketangkep korupsi. Ya kemarin di Palembang tuh 4 anak dikubur yang ngerjain orang Islam, betul? Belum lagi yang ini, oh banyak orang Islam. Kok banyak orang Islam yang gini-gini? Ya kalau di Indonesia memang banyak, kenapa? Karena persentase muslimnya lebih gede. Ya, coba tanya di Amerika, pasti orang kafir yang banyak. Betul? Cuman kita pengen lurusin nih permasalahannya. Ketika kita sudah nggak di atas syariat yang telah Allah syariatkan, yang telah disempurnakan ketika haji wada, surat Al-Imran ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina. Ya, maka sampai kapanpun walihi matawallah. An-Nisa 15 tadi. Allah bakal palingkan sejauh mungkin. Aku tuh heran ya Ustaz. Kita ngaji, suami juga ngaji, tapi rumah tangga ribut mulu. Ya iyalah. Rumahnya kayak kuburan, gak ada orang ngaji. La taj'alul buyutakum maqabir, kata Nabi. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. La yusma' kalam Allah. Gak terdengar ayat dibacakan. Padahal waktu nikah didoain barakallahu lak wa baraka alaik wa jama bainakuma fi khairin. Doanya kan gitu ya. Semoga diberikan berkah untukmu, atasmu, dikumpulkan dalam kebaikan gitu. Tapi kok kayak gak ada berkahnya di satu rumah Ustaz. Padahal gede, nyaman, enak, ya. Tapi kita malah gak betah. Iya, coba introspeksi. Tuh rumah tangga pagi pada melek gak? Lawang pagi pada kayak mayit minta berkah gimana? Nabi doain orang yang melek pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriya. Berani gak kita orang laki mentalak tidur pagi? Berani gak perempuan minta cerai sama tidur pagi? Bangun sebelum subuh, sholat tahajud. Ya gak usah tengah-tengah malam banget kalau berat. Jam 4 lah, subuh 4:30. Jam 4 lah. Kita mandi bersih, biasakan da'bus salihin. Karena iklannya Tuhan turun sepertiga malam ke langit dunia. Ya disambut lah. Mandi bersih, tahajud. Alhamdulillah kalau 8 sama 3 witir. Kalaupun enggak 2 tahajud, 1 witir, males. Ulama gak menyalahkan. Perlahanlah. Kemudian nanti azan berkumandang. Qobliyah di rumah, antara azan dan qomat itu bisa zikir pagi yang paling afdol. Antara azan dan qomat sholat subuh. Kemudian subuh berjamaah di masjid. Masya Allah. Pulang ke rumah bisa deres Quran dikit. Temui waktu hari dengan kebaikan. Di waktu duha nanti 2 rakaat duha. Sedekah badan. 360 persendian di badan kita mesti disedekahin. Mukodimah yang cakep. Hari-hari kita asik. Selesai beraktivitas dengan doa asbahna wa asbahal muluk lillah.
Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Kita bertemu dengan waktu sore. Kita jadikan sebagai muqaddimah istirahat malam. Wa ja'alna lailan libasan. Kujadikan malam untuk istirahat. Baru kita minta sama Allah amsayna wa amsal muluk lillah. Yang ujungnya wa ilaikal masir. Ku kembalikan semua kepadamu ya Allah. Nanti sholat isya jangan banyak begadang tidur. Sehingga bangun malamnya gampang. Dabus sholihin. Kenapa dia seperti itu? Karena mahabbah, karena cinta sama Allah. Dia tahu itu Quran, surat cintanya Allah. Ada dalam bukunya ulama dijelaskan bahwa ada 10 bukti cinta seorang hamba kepada Tuhannya. 10 cukup kan ya? Cukup kali ya. Ya, ada 10 bukti cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Sebagai makhluk yang tercipta dengan kesempurnaan. Apa dalilnya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah ciptakan manusia ahsan. Hasan baik, ahsan terbaik, the best. Yang pertama, bukti cinta itu. Yakni dia tahu kalau Quran itu surat cintanya Allah. Maka ketika dia mengatasnamakan cinta kepada Allah, tentu dia karena berilmu, yakin, ikhlas, jujur tadi, dia ngomong cinta sama Allah, maka dia tahu kalau yang namanya cinta kepada Allah, dia pahami Quran itu adalah ayat-ayat cintanya Tuhan. Zaman dulu ketika kita lagi dedemenan sama orang, dibalas surat cinta kita, sampai kita taruh di buku tebal biar lurus tuh kertas. Kita abadiin, kita stabiloin kata-kata yang kita seneng. Ada yang sampai dibingkai itu buku surat cinta. Sekarang nih Allah yang bikin surat cinta kepada kita yang namanya Quran. Apa alasan bukti cintanya Allah? Karena Allah pengen manusia nggak tersesat, baca Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hey, itu Quran tidak ada keraguan, hudan petunjuk lil muttaqin buat orang yang bertakwa. Apa lagi artinya kalau bukan cinta? Karena Allah pengen orang tertunjuki, nggak pengen tersesat. Ada ayat yang mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridullahu bikumul usra. Allah pengen yang mudah, nggak pengen yang sulit. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridullah bikumul usra. Allah pengen yang mudah, gak pengen yang sulit. Kalau Allah pengen yang mudah, gak pengen yang sulit, itu kan lambang cinta. Kayak saya suka bilang, agama ini asik bro. Islam tuh asik. Dalilnya apa Islam asik? Nabi yang bilang, ad-dinu yusrun. Agama ini mudah. Dan mudah itu asik. Semua orang yang dapat kemudahan pasti ngomong, asik, digampangin. Agama ini asik. Maka kalau ada orang beragama jadi nggak asik, ada yang salah. Gue sih mendingan dia yang dulu waktu belum ngaji, asik. Sekarang kaku gitu lah. Waduh, kayak besi tempat, pegel gitu kan. Kaku, ini ada yang salah. Ada yang salah. Anda salah dalam bermuamalah ini sudah. Nanti agama yang menakutkan. Agama yang membuat orang menjadi kabur darinya gitu lah. Tolong. Yang pertama, buktikan bahwa kita gemar membaca surat cintanya Allah berbentuk Quran. Kemudian hayati, pahami makna-maknanya dan mengerti yang dimaksudkan supaya kita tertunjuki. Walaupun banyak ayat menjelaskan tentang bentuk bumi yang datar, yang bulat, ya banyaklah di Qurannya Allah jelaskan tentang bentuk bumi. Kenapa mesti kita perselisihkan bentuknya? Nggak ada manfaatnya juga kita ngomong. Ya, yang jadi masalah bumi yang datar, bumi yang bulat, peruntukannya untuk apa? Untuk berjalan di atasnya. Alam takun ardullahi wasi'a fatuhajjiru fiha. Kata Allah, bukankah Allah jadikan bumi ini datar dan luas? Berjalanlah di atasnya, famsu fi manakibiha. Itu kan bahasa simpel. Tapi kalau memang bumi ini datar dijelaskan kan, kenapa banyak yang nyasar? Karena enggak di atas syariat tadi. Ada Quran,
yang menjadikan rujukan ketidaksesatan orang dalam kehidupan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bukti cinta seorang hamba kepada Tuhannya, yakni ketika dia mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunnah, bukan yang wajib. Kalau wajib mah udah jangan dibahas lagi. Emang Allah ciptakan kita buat yang wajib. Ya buat yang wajib. Ya makanya tadi dibilang, korup itu kan wajib. Tahali. Orang akan membuat kenikmatan supaya tetap bisa takorup. Terserah. Punya rezeki bikin masjid, nggak punya atau udah ada masjid, ya beli rumah dekat masjid gitu ya. Atau apa ya, pengen nyaman di masjid, ayo kita kompak nih rumah Allah. Jangan sampai kamar mandinya itu nggak sebagus rumahnya orang. Di kita kadang-kadang rumah orang, kamar mandinya bagus, rumah Tuhan jelek. Di kita itu penyakit. Nyaris kita kalah sama orang Hindu di Bali. Rumah yang punya gubuk, tapi tempat ibadahnya mewah. Rata-rata begitu. Di kita kadang-kadang nggak diperhatiin tuh. Ini rumah Allah. Ada dalil tentang orang yang diikat hatinya sama masjid. Warajulun qalbu mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya terikat dengan masjid. Hatinya bisa terikat dengan sebabnya apa? Masjid nyaman. Tahali. Jangan nunggu diminta sama DKM. Kira-kira yang kurang apa ya? Kasih ide. Tujuannya apa? Supaya gampang dekat dengan masjid. Jangan cuma nyuruh anak ke masjid, mentang-mentang tinggal di komplek yang ada masjidnya. Ayo lihat tuh masjid, bisa bikin anak nyaman gak? Karena kalau tibang disuruh yang ada cuma gugur kewajiban. Akhirnya masjid cuma dipakai buat sholat wajib doang. Sementara zaman Nabi, masjid itu multifungsi. Hukum asalnya masjid, makanun lis sujud, tempat orang sujud. Tapi di dalamnya ada pengajaran ini, pengajaran. Kayak kita lihat Nabawi lah. Ya, lihat. Saya paling senang kalau lagi di Nabawi itu. Anak-anak tuh ya anak-anak bercanda ini apa. Gak ada yang main handphone ya. Antri setoran Quran. Dengerin ceramah. Penampilannya syar'i ya Rob. Masya Allah ya. Hati kita tuh ngeliat kayak gitu tuh. Aduh. Ini yang dibilang Qurrata Ayun nih. Kayak kita nih udah capek berangkat pagi pulang sore kayak gini. Ngelihat anak di rumah lagi ngaji. Udah rapi lagi baca buku. Lagi belajar nulis. Hilang semua capek. Hilang semua. Itu Qurrata Ayun yang kita minta sama Allah selama ini. Coba. Tolong dekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan yang sunnah. Itu membuktikan Anda suka dengan yang wajib. Membuktikan Anda suka dengan yang wajib. Tadi dikatakan oleh Syekh ketika beliau mengatakan aqbil 'alallahi bikulliyatika wal yamtali'u qalbuka bimahabbatihi. Maka otomatis orang kalau sudah cinta sama Allah kan tahalli. Dia akan mempermanis diri untuk lebih nikmat ketika muraqabah sama Allah. Nah, kemudian dia dihadapkan semua fisiknya untuk Allah. Hatinya dipenuhi dengan cinta. Walisanuhu yamtali bizikrih. Mulutnya dipenuhi dengan zikir. Walistibsyari wal farhi was surur bi ahkami wa hukmi subhanah. Kemudian dia bikin suasana diri dan hatinya ini senang dengan hukum. Senang dengan hukum. Ya hukum yang dimaksud ya laki-laki dengan syar'inya, perempuan dengan syar'inya gitu ya. Enggak terbebani. Saya mengatakan yakni al-istibsyar wal farhi was surur bi ahkami. Yakni betul-betul menjadi orang yang merasa senang, gembira, bahagia dengan hukum-hukum Allah maupun hikmahnya. Gak ada komplain. Dikasih senang, bersyukur. Dikasih susah, bersabar. Ini yang Nabi bilang, ajaban li amril mu'min. Aku saja takjub ajaban, ajib. Ajib itu takjub, bukan enak. Kita bilang ajib enak. Enaknya soto mie ini ajib. Jadi beda lagi tuh, nikmat lezat. Kalau ajib itu menakjubkan. Wih, ajib dia ngaji. Tumben gitu kan ajib tuh. Ajaban li amril mu'min. Aku tuh takjub sama orang beriman. Inna amrahu kullahu khairun lahu. Karena
Orang beriman semua permasalahannya baik. Kosdunya nampak banget. Kayak nggak mentereng, miskin nggak kelihatan. Dikasih senang dia bersyukur, dikasih susah dia bersabar. Karena dia tahu dua-duanya ujian. Itu bukan masalah kaya atau miskin, dia tahu. Itu bukan masalah gagal atau sukses, sakit atau sembuh, menang atau kalah, bukan. Tapi lebih kepada bagaimana bersyukur dan bersabar. Karena dia nggak bisa atur Tuhan. Manusia punya mau, Allah berkehendak. Ini orang Masya Allah. Kemudian dia yang ketiga, jadi yang kedua itu, dia dekatkan diri kau dengan yang sunnah. Kenapa? Saking senengnya sama Allah. Disitulah di awal tadi Allah mengatakan, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri ke Allah dengan yang sunnah sampai aku jatuh cinta, kata Allah. Nah, bicara cinta nih. Ya, Allah buktiin cintanya. Bagaimana bukti cintanya Allah? Kuntu sam'ahu ladhi yasma'u bih. Ku jaga telinga yang dengannya dia mendengar. Wa basrahu ladhi yubsiru bih. Ku jaga mata yang dengannya dia melihat. Wa yadahu lati yubtisu biha. Ku jaga tangan yang dengannya dia menyentuh. Wa rijahu lati yamsi biha. Ku jaga kaki yang dengannya dia melangkah. Itu bukti cintanya Allah. Kalau bukti cintanya kita apa? Tadi tahalli bimuraqabatihi. Kamu manisin dong ibadah. Emang perempuan gak boleh wangi-wangi. Ya. Tapi kalau sholat di rumah, diguyur pakai gayung, boleh tuh minyak wangi gitu loh. Tahalli. Kan cuma gak bolehnya keluar wangi-wangian. Bukan berarti bau keluar. Yang gak boleh minyak wangi yang disemprotkan atau yang dioles berlebihan. Ya udah berarti di rumah. Waqarna fi buyutikunna. Sebaik-baik tempat buat perempuan di rumah. Tahalli, Bu. Tahalli. Permanis ibadah di rumah. Bagaimana? Bikin mihrab, karpetnya bagusin, wangiin, sampai seneng ibu di situ, tuh tahalli. Mama kuat banget sih sujud, mak, wangi, kan gitu. Pak cepet banget sujud, bau banget di karpet, kan gitu ya. Apalah bahasanya. Kita nggak tahalli, kita kurang tahalli gitu loh. Nah, bukti cinta tuh begitu. Makanya kalau sampai ada orang yang gemar dengan yang sunnah, itu bukti cinta. Karena nggak ada pengulangan ritual. Aneh udah sholat zuhur 4, anak sengaja tat. Apa zuhur lagi biar mantap? Zuhur lagi biar mantap bagaimana? 8 dong. Nggak ada begitu. Pengulangan yang wajib nggak ada. Tapi dengan yang sunnah untuk menutupi kekurangan yang wajib. Zakat khas sekali. Makanya nggak ada zakat profesi. Zakat ya setahun sampai nisabnya. Di luar setahun apa? Sedekah. Nggak ada zakat yang diulang-ulang. Nggak ada. Ya. Aneh tak zakat fitrah di kampung juga, di kota juga. Siapa nabinya? Gitu. Kalau nabinya Muhammad nggak kayak gitu. Jangan suka lebay. Ya biasa aja dalam. Karena agama sudah terbentuk. Ya sudah ada dogma yang nggak bisa dirubah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa alaikum ni'mati. Wa raditu lakumul islam madina. Agama telah sempurna. Ya, jangan ditambah, jangan dikurang. Fitnahnya agama ini ya kurang dan lebih. Ghulu dan taksir. Yang ketiga, yakni senantiasa mengingat Allah dalam semua keadaan. Bukti cinta kita ke Allah, ini zikrullah kita kuat. Kita selalu ingat Allah dalam segala hal. Baik mengingat dengan lisan, hati, perbuatan, ya, atau mungkin semua diperbuat dengan kadar cinta gitulah. Jadi intinya orang yang mencintai Allah itu akan membuktikan cintanya di ingkiyat dan qabul. Ibnu Qayyim sih bilang cinta itu kan 4, sebabnya ilmu, yakin, ikhlas, jujur, maka timbul cinta. Cinta yang sejati itu akan menimbulkan 2 hal. 2 hal tersebut ingkiyat dan qabul. Ingkiyat totalitas, ucapan dan perbuatan. Maka orang kalau sudah jatuh cinta, ngomongnya pasti ngomong yang dicinta. Apa yang dia perbuat pun akan lebih kepada yang dicinta. Maka dia bilang, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kalau sudah pakai bahasa iman, orang yang beriman
pasti akan lebih untuk urusan Allah. Ya, karena di surat Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi angdadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya, ada sebagian manusia itu yang mencintai Allah sama dengan mencintai yang lainnya. Ini dianggap salah. Kenapa? Karena walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Karena kalau dia sudah pakai bahasa orang yang beriman, pasti asyaddu hubban lillah. Akan lebih urusan sama Allah lebih. Ya, sama manusia dia bisa maksimal, sama Allah lebih maksimal. Mau ketemu orang dandan, ketemu Allah ya lebih lagi dandannya. Atau dia jadikan ukuran yang pantas buat Allah, pantas buat ketemu orang. Tapi yang pantas buat ketemu orang, belum tentu pantas buat ketemu Allah. Ukurannya itu. Ya, ukurannya kita orang laki Pak, kalau mau keluar rumah, baju yang kita pakai yang pantas buat sholat. Insya Allah pantas buat ketemu Allah. Maka pantas buat ketemu manusia. Otomatis. Tapi kalau baju kita yang pantas buat manusia, belum tentu pantas buat Allah. Ya kalau buat Allah tahulah ya, baju boleh kemeja, kaos yang rapi, jangan ada ornamen di belakangnya. Walaupun kelihatan rapi, karena boleh jadi Anda sholat, ada orang di belakang Anda. Sehingga dia baca tulisan di belakang Anda. Itu bukan dari sesuatu yang masru'. Bisa jadi haram nanti. Gara-gara Anda hilang konsentrasi ibadah seseorang. Atau mungkin orang membiasakan boleh aja kalian pakai jeans, belel, bolong dengkulnya. Buat orang it's okay lah, lu biker bro gitu kan. Tapi kan kalau buat ke Allah nggak boleh. Seberapa susahnya sih biker pakai celana yang jangan bolong dengkulnya? Apa harus diidentikin anak jalanan tuh bolong dengkulnya gitu? Ya Rob, jangan. Ya, jangan. Ujungnya nanti agama ini tuh cuma mewarnai, nggak merubah. Anda cuma diwarnai sama agama, bukan dirubah. Anda yang biasa bergaul sekarang ngaji, ya tetap bergaul. Cuma lebih syar'i. Anda seorang pengusaha yang banyak karyawan senang sama Anda, sekarang sudah ngaji. Ya cuma bedanya Anda lebih disenangi dan Anda mengarahkan pegawai kepada agama gitu loh. Anda Pak Polisi sudah ngaji, udah ya tetap pakai baju polisi ngatur lalu lintas, jangan pakai gamis gitu. Itu polisi beda, udah ngaji, nggak gitu bahasnya. Anda yang suka goes sepeda, ayo goes sepeda. Tapi mungkin lebih syar'i aja, jangan ketat. Karena baju ketat membentuk tubuh itu, Nabi mengatakan nisaun kasiat ariyat mumilat ma'ilat kan, pakaian penghuni neraka. Ayo olahraga, tapi jangan cara yang salah. Ayo yang main futsal, kita ngaji. Bahkan kita sudah kajian di beberapa tempat olahraga, di basket, di futsal, di mana ya. Bisa di mana aja. Setelah Anda ngaji, tetap futsal, tetap kita ngebasket. Cuma hati-hati lutut. Kelihatan tuh, gitu kan. Yang mau main padel, mau main apa lagi tren sekarang nih. Tapi tolong jangan pakai baju yang dari belakang kelihatan kayak gangsing Jawa. Sampai bulat. Ini pengen sehat dengan cara yang haram, ya nggak bisa bro. Anak saya goestat pengen sehat tapi bajunya ketat. Sehatkan Allah Asy-Syafi yang menyehatkan. Nama Allah itu Asy-Syafi yang maha menyehatkan. Kita minta ke Allah dengan cara yang haram. Ini saya suka bilang dengan bahasa yang gampang. Ini sih mirip sama orang pengen kuat minum jamu pakai anggur, mirip. Barang haram dimasukin. Ini mirip sama orang berkoalisi dengan yang nggak baik. Partai Islam berkoalisi dengan partai yang gak jelas. Setelah mereka berkoalisi, bikin komitmen dan keyakinan. Ya mudah-mudahan dengan koalisi kita ini Allah berikan keberkahan. Mana mungkin? Itu namanya talbis ayat yang maju. Talbisul haqqo bil batil. Taktumunal haq wa antum ta'lamun. Mau dihapus nih ayat. Ketika yang hak dan yang batil berkolaborasi, yang hak pasti kalah. Kalau yang hak sudah kalah, antum ta'lamun. Kamu cuma bisa ngelihat no comment. Itu yang terjadi sekarang. Ya, talbis lah. Negeri yang 73% muslim,
hukumnya non-muslim. Ya. Negeri yang 73% muslim, mayoritas duitnya di bank konvensional. Kita kasih modal musuh-musuh Islam pakai duit kita. Ini yang terjadi sekarang. Ya. Akhirnya kerusakan di mana-mana. Karena kita nggak di atas rasa cinta kita kepada Allah. Kita halalkan yang diharamkan. Ya, berapa banyak orang-orang yang enjoy dengan syubhat. Sementara nabinya bilang, "Pamanittaqo syubhat faqad istabra alidini wa irdi." Ini hadis arba'in kok. Gak usah banyak-banyak buka hadis yang lama, yang lain deh. Bukhari, Muslim, ketebelan deh bukunya. Arba'in aja deh. Ada bahasan tentang syubhat. Orang yang menjauhkan syubhat menjaga agama dan kehormatan. Syubhat apa? Sesuatu yang meragukan. Halal hukumnya. Ini saya duduk di sini di meja. Diundang sama Baitur Rahman. Ada air minum nih, saya nggak tahu punya siapa, saya minum aja nih. Syubhat. Karena nggak ada yang ngomong punya saya nih. Cuma yang saya tahu nih meja buat saya ngajar. Berarti boleh saya minum. Itu syubhat. Menjauhkannya lebih baik. Artinya syubhat halal. Bang beli bakso. Bakso apa? Bakso sapi. Halal. Sapi. Bang bakso babi jangan. Sapi boleh. Tapi tahu gak motongnya? Karena di agama kan diajarin cara motong. Fal yuhidda safrotahu fal yarihda bihatahu. Tajamkan pedangnya, tenangkan hewannya. Kira-kira waktu itu sapi belum jadi bakso, dipotongnya siapa yang motong? Karena yang motong juga ayat yang maju. Fasolli li rabbika wanhar. Solatlah kamu, motonglah kamu, menyembelihlah kamu. Yang motong mesti solat. Berapa banyak orang-orang di daerah nyolong sapi, motong di tempat, bawa bangke. Kemana? Ke pasar. Dibeli sama siapa? Kang bakso, muter tuh. Terus gimana? Ya terus gimana? Ya buka pemotongan syar'i. Anak-anak kita beli ayam. Ini halal ya, saya nggak bilang haram. Cuma syubhat. Anak-anak kita makan ayam-ayam semi Kentucky. Yang pakai selimut terigu. Coba sekali-kali turun ke lapangan. Coba saya udah turun langsung. Itu satu pisau, bismillah buat 10 kepala. Nabinya siapa tanya? Kebayang tidak? Kita kan terima beres. Dulu kita digedein di zaman mak kita kan beli ayam hidup motong. Tiap pulang sekolah lihat bulu dicabutin ayam goreng dah. Begitu kan? Hari gini nggak ada yang nyabutin bulu, nyangin pakai air panas. Udah beres. Syubhat semua. Nah syubhat ini halal. Cuma Nabi bilang, kalau bisa dijauhkan. Pamanittaqo syubhat, faqad istabra alidini wa irdi. Dia telah menjaga agama dan kehormatan. Agama ya Islam, kehormatan ya anak dan keluarga. Harta kita itu kehormatan. Terjaga semuanya. Hari gini kita nggak bisa ngejaga anak-anak kita. Berapa banyak peningkatan LGBT. Dan tidak sedikit anak-anak yang kelihatannya rapi LGBT. Baik laki maupun perempuan. Kalau dulu kita ngelihat bencong kan yang tuir-tuir. Sekarang bencong 15 tahun pacaran sama yang 13 tahun. Lesbian anak 12 tahun. Yang perempuan yang gaya perempuan panjangan rambutnya. Yang cepak jadi lakinya umur 15 tahun. Allahu Akbar. Ya kita nggak bisa menjaga mereka. Ya padahal fasilitas sekarang banyak banget, handphone ada, semua ada lah ya. Tapi kita nggak bisa. Kenapa? Karena kita meremehkan masalah syubhat. Ini kayak gini nih tolong jangan kedip urusan kayak begini ya. Karena nanti kita akan menggunakan bahasa mengingat Allah gitu loh. Nah, kalau sudah mengingat Allah kan ada Quran, ada Sunnah. Di situ kita mesti pahami. Allah turunkan ayat untuk kemaslahatan. Seperti Allah turunkan hadis-hadis sahih dari Nabi ini untuk mendatangkan kebaikan gitu lah. Kemudian yang keempat, bukti cintanya kita ke Allah. Ya, aku buktikan cinta, buktiin. Kata ulama yang keempat. Ulama yang saya maksud siapa nih? Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi. Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi. Ini buku saya bahas setiap Kamis malam Jumat di Yayasan Imam Malik bin Anas, Bogor. Tapi online-nya ada. Di USB.bawazir IG maupun YouTube ala GV Channel. Bisa dilihat tuh. Sengaja kita bahas bab-bab ini. Karena belakangan ini banyak orang mengemas cinta ke Tuhan dengan tanpa contoh. Nggak bisa. Takutnya nanti kita beragama dengan perasaan. Agama kita pakai feeling nanti. Yang keempat. Mendahulukan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Terhadap sesuatu yang dicintai oleh diri kita. Jadi gini. Kalau Anda mencintai Allah buktikan.
bahwa Allah itu lebih utama ketimbang yang lain. Saya suka ini, tapi Allah lebih suka yang itu. Saya belajar mencintai yang Allah cintailah. Karena bukti cinta kita ke Allah. Allah ciptakan semua makhluk baik. Tapi kata ahsanut takwim cuma manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Az-Zariyat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jin pun dicipta untuk beribadah. Tapi ayat yang mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim hanya untuk manusia. Berarti ada pengkhususan dari Allah ya. Allah pengen manusia bisa ibadah yang terbaik. Maka diutuslah Nabi dan Rasulnya pun dari kalangan manusia. Yang gak ada dari kalangan jin gak ada. Cuma ya bodohnya manusia malah minta sama jin. Datang ke kuburan. Minta sama penunggu kuburan dan lain-lain. Allahu Akbar. Mirip jawabannya dengan jawaban di zaman dulu. Kita nggak minta sama kuburan. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami nggak minta. Mirip sama orang dulu. Nabi bilang lu jangan minta ke kuburan. Semua mengatakan ma na'buduhum Muhammad. Kita nggak minta illa kecuali liyuqarribuna. Cuma untuk menjadikan dia taqarruban, pendekatan diri ke Allah melalui dia. Sekarang sama. Sama. Kita nggak nyembah. Kita cuma bagusin kuburan guru-guru kita buat minta melalui dia ke Allah. Ini terjadi. Terjadi. Di negeri kita banyak. Ada orang-orang yang gulu, maksudnya ziarah, ikut-ikutan nyium batu nisan. Itu gitu minta. Enggak minta. Kalau enggak minta, berdoa itu ngadep kiblat bukan ngadep kuburan. Kita aja kalau ziarah, datang ke makam, sunnah melepas sendal atau sepatu, kalau memang rapi, ada perawatan, ya. Kalau enggak silakan pakai Darul Mafasid mencegah keburukan. Taib? Nah, nanti sampai ke pemakaman, jadikan antara kita kuburan kiblat. Berdoalah ngadep kiblat. Tapi mereka ini doa ngadep kuburan. Diingetin mirip. Sama. Zaman jahiliyah sudah enggak ada. Tapi sifat jahiliyah bisa kembali. Nabi yang bilang. Kullu amrin jahiliyah tahta qadamaini maudu'ah. Semua perkara jahiliyah di bawah telapak kakiku musnah. Dan tolong kata Nabi. Jangan lagi ada kata illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Jangan lagi ada kata kami cuma bertawasul sama si mayit. Ini menentang ayat. Ya ini terjadi. Terjadi. Dahsyatnya fitnah Syiah ini. Ya. Dibuatlah fitnah yang azim. Dan di negeri kita ini gak berasa gitu. Karena kita gak pakai ilmu. Tadi solawat-solawat aja bukan solawat yang Nabi ajarin. Minta sumbangan pinggir-pinggir jalan itu pakai solawat. Yang solawat maherjen. Ini lagu lagi kondangan. Karena kita nggak tahu, kita nggak berilmu lah. Coba sekarang kita belajar. Ya, kita dahulukan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Terhadap sesuatu yang dicintai oleh kita. Jadi kita duluin Allah lah. Kita seneng nih ada tamu. Cuma Allah panggil kita. Lebih senang kalau kita datengin panggilan Allah. Bilang aja sama tamunya, Anda tinggal sebentar ya, Anda sholat ya. Syukur kalau dia dapat hidayah. Ajak dong, ayo. Jangan sungkan. Ini kadang-kadang kita jadi gak sholat gara-gara tamu. Jangan. Ya, nuntut ilmu juga begitu. Jangan gara-gara ada teman jadi gagal belajar. Jangan. Apalagi gara-gara hujan. Lu gak ngaji, hujan. Yusabbihu ra'at wal malaikatu min khifatih. Itu halilintar bertasbih. Kita kalau dengar halilintar gitu, oh, subhanallah. Karena yusabbihu ra'at, di surat Ar-Ra'd itu ada yusabbihu ra'at. Itu geledek itu bertasbih. Kita kalau dengar geledek subhanallah. Karena kita enggak berilmu, auzubillah. Auzubillah. Nabi lu siapa ya auzubillah? Kalau nabinya Muhammad, subhanallah. Yusabbihu ra'at wal malaikatu min khifatih.
Gak lama hujan turun. Brrrr. Allahumma shayban nafian ya Allah. Hujan bawa manfaat. Ini kita enggak, ya hujan gitu. Tapi ngomongnya cinta sama Allah. Saya sering bilang sama teman-teman biker, hujan itu ada doanya. Nabi ajarin kita kalau ketemu hujan ada doanya. Dan sampai sekarang saya nggak nemuin doa nemuin panas. Nggak ada. Saking suruh nyari hujan supaya kita berdoa tuh. Bersyukur banget kita tinggal di Indonesia ini yang hujannya terserah Allah lah. Kapan aja, betul? Kan salah satu yang saya senang tinggal di Bogor, kota hujan. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Dawa tuh, hujan itu saatnya mustajab doa. Kita kalau lagi hujan doa yang banyak, minta yang baik-baik. Pegel sama orang, jangan dihujat, dicaci di WA, dicaci di IG, nggak ngerubah. Yang ngerubah tuh doa, bukan cacian. Ini kebiasaan kita kalau nggak demen, hujat, caci, maki. Jadilah orang yang menjadi penyebab orang lain dapat hidayah gitu loh. Jangan gemar menghujat, itu sifat orang fasik gitu. Ya, banyak di antara kita begitu. Nggak ada perubahan datang dengan makian. Anda merasa terzolimi, doa Anda mustajab. Wattaqi da'watal mazlum, kata Nabi. Hati-hati doa orang yang terzolimi. Harusnya kalau orang terzolimi, doanya mustajab. Ibu merasa dizolimin sama bapak, betul? Bapak lebih bu merasanya begitu gitu. Jangan saling hujat, saling doain. Nah sekarang kalau kita bilang pegel sama orang, ibu pegel sama anak gitu ya. Kelewatan nih anak gitu ya. Itu doa ibu nyampe hujan lagi nih mustajab. Tuh anak selamanya kelewatan rumah ibu nggak nongol-nongol gitu. Kurang ajar, ya selamanya kurang ajar tuh orang. Ini mulut ini memang tergantung hati sih ya. Makanya lihat yang baik, dengar yang baik lah. Kalau hati baik nanti keluar yang baik insya Allah. Mudah-mudahan ya. Yang kelima, bukti atau yang kita buktikan dalam cinta kita yang kelima ini, penelaahan hati terhadap nama Allah dan sifatnya. Penelaahan hati akan sifat dan nama Allah, gitulah. Nama dan sifatnya Allah. Kalau Anda mencintai Allah, Anda harus hafal nama Allah. Sampai saat ini berapa banyak orang Islam yang ngaku hamba Allah, tapi nggak hafal nama Allah. Gimana coba? Udah saatnya kita nih mengaku cinta ke Allah, hafalkan nama Allah gitu loh. Ya jangan sampai kita nggak kenal Allah. Apa ia bisa menyukai sesuatu yang kita nggak tahu namanya? Nggak bisa. Disiplinlah sudah. Minimal 99 nama Allah. Lebih dari 99. Ya kalau kita pakai bahasa 99, ya Rabb, Masya Allah ya. Ini kalau sehari 5, nggak sampai sebulan kita hafal nama Allah. 5 keenceran ya. Coba 10 lah. 9 hari mungkin, 10 hari kita sudah hafal nama Allah. Dari sekian hari yang sudah kita buang. Taruh kata nanti kita lupa, karena kita manusia, lupa susunannya. Paling nggak udah kenal namanya. Jadi kalau lagi mentok rezeki, kan Allah bilang, fad'uhu biha, minta dengan namaku. Lagi mandek rezeki ini, ingat Allah. Ya Razzaq urzukna. Belajar nggak paham-paham. Ya alim alimna. Zidni ilman ya alim. Merasa tidak terlindungi, tidak terjaga. Punya keluarga kayak nggak diperhatiin. Hidup menyendiri di pojokan rumah. Ya muhid ahidna. Ya Rahman irhamna. Banyaklah ya. Orang yang paham nama Allah itu akan mudah mengingat Allah. Kenapa dia telah? Dia telah nama Allah. Dan buat Allah kan gak ada yang gak mungkin kan. Nabi Musa saja cadel. Minta sama Allah orang paham yang dia ngomong. Itu minta yang gak mungkin sebenarnya. Mana mungkin orang cadel, orang gampang paham. Saya dikirimin konten ngakak saya kemarin tuh. Ada orang-orang cadel, orang-orang swing, orang-orang
apa ya, yang bibirnya sumbing ya. Yang temennya datang, weh nyamutan nih. Langsung innalhamdulillah. Kata sambutan, rambutan kata sambutan. Iya. Maksudnya gini, nggak mungkin gampang orang paham yang kita ucap. Tapi Musa bilang, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Minta dibikin orang gampang mahamin yang kuucapkan. Ya Allah nggak merubah suara Musa jadi nggak bindeng atau nggak cadel. Allah turunkan siapa? Harun sebagai jubir. Karena gini, kalau kita minta ke Allah, nggak ada yang nggak mungkin. Semuanya mungkin. Jadi kalau kita pengen merubah sesuatu, minta ke Allah. Jangan berbuat sesuatu yang Allah gak akan pernah beri. Allah baik, cuma nerima yang telaah deh. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Agar kita tahu tentang kemuliaan. Itu bukti cinta yang kelima. Yang keenam. Yang keenam, kata Syekh, kalau kamu mengatasnamakan cinta kepada Allah, buktikan dengan menyaksikan kebaikan dan nikmat-nikmat Allah. Baik yang batin maupun yang lahir. Zahir maupun batin. Karena nikmat tersebut akan memicu kita untuk mencintai Allah. Merasa malu. Apa dalilnya? Wa bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat Allah sebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaupun kau sebut nikmat Allah enggak mungkin terhitung. Allah suruh kita ngitung nikmatnya. Tapi kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaupun kau sebut nikmat Allah enggak mungkin terhitung. Itu buat apa dihitung? Kau mengkerdilkan dirimu di hadapan Allah. Ketika kau sebut semua nikmat Allah, nanti terkumpul dalam takbir. Allahu Akbar. Allah Akbar. Ana saghir. Allah yang maha besar. Aku kecil. Tuh nyampe tuh. Oh iya. Berarti kalau kita sering nyebut nikmat Allah, hada min fadli rabbi, hada min fadli rabbi, hada lillah, wa hada min Allah, walhamdulillah, walhamdulillah ala kulli hal. Ini mulut nginget nikmat. Dengan ilmu ya, bukan dengan taklid, ikut-ikutan. Ketika Allahu Akbar, gitu aja bergetar hati. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Imamnya berilmu lagi, ngadep makmum, baca ayat yang makmum paham, nangis makmum bisa. Iqra' ma tayassara minal Qur'an, baca yang paling gampang dari Al-Quran. Iya. Sehingga mengkerdilkan diri di hadapan yang diminta itu sabab dijawabnya doa. Bagaimana mengkerdilkan? Ya sebut nikmat Allah, dia yang keenam tadi. Yang ketujuh, ini kata ulama yang paling menakjubkan ini. Apa? Buktikan cintamu kepada Allah dengan menundukkan hati di hadapan Allah. Ya, dan tidak ada dalam pengungkapan tentang hal ini yang bisa mengalahkan. Maksudnya gini, tundukkan hati kita ke Allah. Semua pakai hati. Ya, tapi hati yang betul-betul bersih, qalbun salim. Jangan hati yang kotor. Karena kalau sudah pakai hati, ya orang akan menyiapkan maklum. Kesel sih kesel, cuma kalau ingat saudara ya udahlah, nggak ada bekasnya. Kesel sih, tapi kalau ingat anak ya memang nggak ada bekasnya. Kesel sih, cuma ya udahlah emang orang tua, makin hari makin kayak anak kecil. Kesel sih sama temen, cuma ya udahlah emang dia juga orang, nggak mungkin sempurna. Kesel sih, cuma ya mau bilang apa? Namanya juga pilihan hidup. Kesel sih, ya manusia bisa kesel lah. Ya, tapi tolong tundukkan hati kita ke Allah. Ya udahlah, aku yakin sekali nggak ada ujian yang menzolimi diriku. Apapun yang terjadi ini yang terbaik. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Yang kedelapan, ya, yakni kalau Anda mencintai Allah, buktikan
bahwa cinta Anda ini menjadi penyebab Anda berkhalwat dengan Allah di waktu turunnya Allah. Kalau Anda mencintai Allah, berkhalwatlah. Apa khalwat? Berduaan dengan Allah. Di saat Allah turun. Kapan Allah turun? Sepertiga malam. Bangun malam. Teorinya gampang kok. Ya, orang maksimal 8 jam tidur. Insya Allah. Kalau yang udah umurnya bukan remaja lagi, enggak lah ya. 4 jam juga pasti bangun lah. Udah, biasakan hilangkan tuh begadang malam. Begadang malam dalam Islam itu haram hukumnya. Kecuali qiyamul lail. Itu bukan begadang. Begadang yang dimaksud stay up. Enggak tidur sama sekali. Itu haram hukumnya. Karena dalilnya apa? Wa minal laili. Dari sebagian malam. Jadi mengembalikan ke hukum asal. Wa ja'ana lailan libasan. Kujadikan malam untuk istirahat. Maka kalau kita istirahat malam pahala. Kita tidak istirahat dosa hukumnya. Makanya begadang malam itu nggak boleh. Bakal penyakit nantinya. Tidur aja sebentar. Kita yang kerja kantor. Macet Sudirman Tamrin misalkan. Ada yang jemput atau sekarang pakai ojol lah. Ya udah tidur aja di belakang. 2 jam macet sampai rumah udah tidur. Jadi kalau kita melek juga udah tidur. Sampai rumah jam 10. Nyetop ojol tadi habis isya misalkan. Biar kebagian isya gitu ya. 2 jam sampai rumah jam 9 misalkan. Udah tidur, itu kita mau melek gak apa-apa, yang penting udah tidur. Namanya wa minal lail. Ya, Masya Allah. Apalagi kalau bisa bangunnya sepertiga malam. Allah iklankan dirinya, aku turun sepertiga malam ke langit dunia. Yang minta perlindungan kan kulindungi. Yang meminta sesuatu kan kuberi. Masa gak disambut? Katanya cinta sama Allah. Malah bermaksiat malam-malam. Datang ke tempat yang gak baik, tempat maksiat. Nonton-nonton yang maksiat. Semuanya maksiat. Tuhan ngelihat sepertiga malam. Bagaimana mau berkah hidup kita? Ini gak cinta sama Allah. Kalau cinta, takut sama yang dicinta. Kita cinta sama seseorang aja mau macam-macam. Gak enak. Kesian yang di rumah. Kan begitu bahasanya ya. Ya apalagi sama Allah. Itu bukti cinta yang ke-8. Berkhalwat. Cumbu Tuhan. Jangan rayu cumbu, jangan rusak cumbuku pada Allah. Itu yang dikatakan Rabi' al-Adawiyah kepada siapa? Yakni ulama di zamannya dulu ya. Itu beliau mengatakan seperti itu. Masya Allah. Jangan ganggu cumbuku pada Allah. Gitulah. Masya Allah. Yang ke-9. Buktikan cintamu kepada Allah dengan duduk bersama orang-orang yang mencintai Allah dan benar dalam keimanan. Punya circle yang baik. Tadi ulama Rabi'ah itu Hasan al-Basri. Ketika dia melamar Rabi'ah al-Adawiyah. Kata Rabi'ah, siapa yang bisa menolak lamaran seorang laki-laki soleh sepertimu? Kayak tampan ulama lagi. Tapi bisakah nanti kalau kita sudah nikah, jangan kau ganggu cumbuku pada Allah di malam hari. Masya Allah. Ya, dahsyat betul-betul. Ya. Yang ke-9, duduk bersama orang-orang yang mencintai Allah dan benar dalam iman. Kita punya circle. Bukti cinta kita kepada Allah, punya kelompok orang-orang baik. Bukan eksklusif ya. Bukan. Tapi memang dia senang aja kenal sama orang baik. Ada pengajian, sono datang. Apalagi dia tahu satu manhaj. Karena hari gini banyak pengajian yang eksklusif. Bahkan gurunya ngelarang dia datang ke pengajian yang lain. Apa nih? Itu guru aja, gurunya banyak. Kenapa muridnya gak boleh banyak guru? Berguru dengan guru yang banyak. Ribuan gurunya Imam Bukhari. Ratusan jumlahnya guru Imam Syafi'i. Kenapa kita mesti satu orang saja? Eksklusif ini namanya.
Kalau kajian bayar nggak bayar beda. Hari gini juga banyak orang mencemooh kajian bayar. Yang gratis pada nggak nongol. Ustadz Ono bilang begitu, Tat, nggak boleh kajian bayar. Tanya sama tuh Ustadz, punya yayasan nggak, punya pesantren nggak, punya, ada uang pangkalnya nggak, ada bulanannya nggak, ada, mulai bulan depan suruh gratis. Gitu lah. Ini banyak cemoohan-cemoohan yang kayak begini nih. Ya kita bersyukur sama Baitur Rahman, diizinin kita nggak usah bayar, gratis. Tapi nanti mungkin ada tempat yang kita mesti bayar. Ada yang mau backup, nggak ada, dibagi ke jamaah, mau gak urunan, namanya bayar. Yang nggak boleh jual agama, ya bikin pasar, panggil ustadz biar rame, nggak boleh tuh. Itulah. Ustadz kajian kalau yang mau dagang silakan, tapi bukan pasar. Jadi ini dilurusin nih. Hari gini banyak syubhat. Akhirnya pertikaian antar ikhwan cuma gara-gara teknik dalam berdakwah. Dia lupa guru-gurunya menyampaikan agama bukan bekerja tapi kewajiban. Kalaupun dia datang karena dia tahu wajib untuk datang. Kalaupun tidak, khalas. Gugur hukum kan gitu ya. Ayo dong, buktikan cinta kita dengan punya circle orang-orang baik. Ya, orang-orang yang imannya nggak diragukan. Dan yang terakhir, yang ke-10, yakni menjauhkan diri dari segala sebab yang akan menghalangi antara hati dan Allah. Kalau Anda mencintai Allah, bisa gak Anda hilangkan penyebab terhalangnya hati Anda dengan Allah? Contoh nih, tadi dibilang, anak-anak sekolah itu kan cari ilmu. Ilmu itu cahaya Allah, yang gak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Bisa gak sekolah itu diminimalisir ikhtilatnya? Syukur-syukur dihilangkan. Ya. Atau mungkin penyebab kekufuran. Ibu-ibu jangan suka nimbrung sama manajemen sekolah. Nih ibu-ibu kadang-kadang kebawelan juga nih. Makanya saya paling gak mau dipanggil ke sekolah-sekolah. Fitnahnya kacau. Ustadz ditanya buat nembak kepala sekolah gitu loh. Bahaya sekali. Ya kalau ibu pegel pindahin tuh anak. Gak usah ditimbrungin gitu loh. Akhirnya anak galil adab sama ustadz nanti. Itu pun penyebab hilangnya berkah ilmu. Ilmu cahaya Allah. Nggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Anak perempuan di sekolah di luar kota, ya antar jemput. Jangan dilepas. Karena nggak mungkin dapat ilmu yang berkah dengan cara yang bermaksiat. Nah itu dijaga. Kata ulama, jauhkan deh dirimu dari syubhat-syubhat itu. Yang menghalangi antara hatimu dengan Allah. Nih kita mau ngaji, yang punya salah sama orang tua minta maaf. Ya Allah, jangan kata kita belajar, demi Allah saya aja kalau mau ngajar nih, saya datang dulu ke orang tua saya minta maaf. Nih hari kalau ada salah mah, saya cium tangan, saya cium betul-betul kepalanya. Ridoin subhanallah. Insya Allah. Ini pulang demi Allah. Nggak ada yang saya temuin pertama kali kecuali orang tua. Minta maaf mah kalau ada khilaf tadi mah gini. Biar berkah ilmu. Ya, kita juga sama. Mungkin istri ke suami juga sama. Karena berapa lama ini mungkin sering ngegas kalau ngomong ya. Sama suami orang nurut, sama suami sendiri berantem gitu loh. Gimana mau berkah ilmunya? Ya akhirnya hilanglah kemuliaan ilmu kalau begitu. Kita juga sama Pak. Kita kalau kerja perhatiin ibadah Pak. Kerjaan kita halal tapi kalau ibadah kita berantakan hilang berkah Pak. Jangan remehin masalah sholat. Sepenting apapun pekerjaan mengikat kita, Allah yang ngasih rezeki manggil kita. Hayyalal sholah, hayyalal falah. Hatta dalam kondisi rapat. Nggak ada dispensasi. Nggak ada dalam syariat Nabi Muhammad ini tertunda sholat gara-gara rapat. Nggak ada. Tumben sepi Nabawi. Nabi lagi rapat sama Abu Bakar rumah gak ada begitu. Nggak ada. Sepenting apapun dunia mengikat kita, utruk tinggalkan. Yang manggil kita, itu yang ngasih rezeki. Hayyalal sholah, hayyalal falah. Gitu ya. Itu 10 bukti cinta kita ke Allah. Silakan yang mau ditanyakan. Akhir da'wana alhamdulillah. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Banyak wanita sekarang ketika naik haji atau umroh memakai syar'i tertutup. Tapi ketika pulang dilepas dan mencari uang dengan membuka aurat mereka. Bagaimana hukumnya? Ya udah pasti tahu kagak boleh pakai nanya. Ya.
Suka cari gara-gara nih yang nanya begini nih. Ini yang begini nih yang bikin Islam menakutkan gitu ya. Jangan di depan umum kalau masalah kayak beginian. Seberapa susahnya tarik tangannya bicara empat mata. Kamu sudah Masya Allah baik. Ya pelan-pelan coba deh. Lebih rapi kalau ditutup gitu ya. Jangan kayak mengkrambel, nembak sono kena yang sono gitu loh. Jangan. Ya udah jelas nggak boleh. Ya, jadi kayak orang yang sholat di masjid ngelihat ada mukena, dia masuk nggak pakai mukena. Sholat pakai mukena, habis innaka hamidum masjid, assalamualaikum, assalamualaikum, buka mukena. Halo. Di mana-mana habis sholat dapat hidayah. Ini mah bukan dapat hidayah, malah rusak agamanya. Kebuka lagi dia punya kerudung. Apa uang yang dia gunakan haji termasuk haram Ustadz? Kalau uang itu hukum asalnya halal sampai jelas keharamannya. Jadi saya sampaikan. Kalau memang dia kerja di perusahaan yang halal, ya halal. Caranya halal. Cuma kalau dia memang tidak syar'i berpenampilannya, itu dosa yang berbeda. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi ada balasannya kiri kanan. Cuma memang berkah hilang. Tadi kayak orang laki saya bilang, hilang berkah. Hilang berkah. Allahu a'lam. Ini pas nih. Kasih tuh orang Quran. Ya. Kan dia tahu nih orangnya siapa kan? Kasih Quran. Ini ada Quran. Mudah-mudahan kamu bisa lebih dekat sama Allah ya. Begini sudah sok terapi buat orang tersebut insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi Ustadz bilang cinta tidak akan hilang jika menanamkannya benar. Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk menanamkan cinta kepada Allah untuk anak-anak yang belum baligh? Sedangkan sebagai orang tua, ilmu saya belum banyak. Gini, kalau ke anak ini kita harus sadar bahwa kita hidup di tengah-tengah anak-anak yang suka melihat bukan mendengar. Maka kalau buat anak-anak, balikin ke hukum asal. Rapikan dirimu, orang lain terkritisi kata Nabi. Asli nafsak yaslulakan nas. Buatlah tontonan yang menuntun sama anak. Ya, anak sih gimana dibiasainnya. Saya pegel banget Ustaz, anak saya udah pada sekolah SD SMP, sholatnya nggak mau di masjid kalau sholat subuh misalkan. Ya gampang banget itu mah Bu, Pak. Kasih syarat aja, mulai besok jajan sekolah diambilnya habis sholat subuh di masjid. Selesai. Dan praktekin, kalau dia nggak sholat nggak ada jajan. Paling kesel seminggu, kesonanya kebiasa. Anak mah gimana dibiasainnya? Ya Allah bisa karena biasa. Tiap subuh kita bangunin anak, kemudian dengan muka ceria kita ajak cerita yang asik, kita bikin dia ini bangga dengan dia bangun. Oh anak papa Masya Allah ya, dulu papa seumuran kamu jam 10 baru bangun, kamu sih Masya Allah ya. Pulang dari masjid cari nasi uduk, cari ketupat sayur gitu loh. Anak senang. Ini kadang-kadang kita nyuruh anak ke masjid subuh, pergi diomelin, pulang diomelin. Susah banget dibangunin tadi. Biasaan. Dapat imam baca panjang, mana pelan banget lagi tuh imam. Alhamdulillah. Kata anak, Islam berat banget ya Allah. Islam berat banget. Lama anak murtad. Jangan salah loh ya. Saya nggak tahu ada ibunya nggak ada. Ada anak yang pada akhirnya sudah umroh sama saya. Dan sama ibunya umroh bareng. Ternyata dalam kondisi sudah murtad. Pas pulang, tuan anak terpaksa cerita. Berat. Mama gini. Tahu kan? Ada ya kenyataan. Jadi kita ini pengen kayak punya ilmu kun payakun gitu loh. Sekali ngomong anak paham, jangan. Kadang-kadang anak sama kita tuh kayak kacang sama lanjarannya gitu loh. Kayak buah jatuh gak jauh dari batangnya. Kita aja seneng dibaik-baikin, anak kita juga begitu. Lawang kita dapat hidayah aja usia kita udah berapa, pengen anak langsung, jangan. Bertahap. Nabi dulu nyuruh sahabat Mu'az datang ke negeri Yaman. Negerinya Ahlul Kitab. Tolong yang pertama kau sampaikan nanti syahadat. Jangan ngomong yang lain. Kalau mereka sudah paham syahadat, ajarin sholat. Kalau mereka sudah paham sholat, ajarin sedekah.
Di situ Nabi nggak bilang omelin yang isbal, omelin yang nggak bewok, omelin yang nggak. Enggak. Itu mah hukum. Nanti kalau dia sudah yakin sama Allah sama Rasul, hukum itu diterima. Ini anak belum kenal Allah, ini anak belum kenal Rasul, dibawain hukum Allah sama hukum Rasul, ya gimana mau nurut? Ayo dong. Harus tahu teknik dalam dakwah. Baik anak, keluarga maupun teman lah secara umum ya. Lebih baik kita pertontonkan lah. Kita yang sering ngaji jadi oke, jadi asik. Lebih charming wajah kita, lebih ceria gitu ya. Sehingga teman ngelihat kita, kok lu beda banget sih? Ngaji dong. Gitu lah. Mungkin lu enak sekarang. Baitur Rahman, Mafaza. Yeah. Ada pengajian no. Ini nyureng aja lu ngapain? Gue ngaji, gue sih ogah dah. Serem. Oke ya, jadi paham ya. Allah, ini sih bukan pertanyaan, ini sih tulis surat banyak gini. Pertanyaan itu pendek, soalnya jawabannya panjang. Ini belum dijawab, udah zolim sama Ustadz ini. Sejam kita ngomong suruh baca lagi kita subhan. Gimana mau berkah ilmu ente kalau gitu. Aduh, kesian dari baca deh. Assalamualaikum Ustaz. Ada yang bertanya pada saya, namun saya masih belum dapat menjawabnya karena kurangnya ilmu saya. Pertanyaannya gini Ustaz, apa hukumnya jika para ustadz berdakwah di sosmed dengan media kamera dan video yang menampakkan wajahnya? Sedangkan jika kita memajang gambar foto makhluk yang bernyawa itu dilarang dikarenakan tidak akan masuknya malaikat rahmat. Ya ilahi Rabbi, ya beda lah. Ini yang begini nih. Jadi bukan madunya yang diminum, tahun yang dipepes. Jadi kaku gitu loh. Yang begini nih. Yang begini wallahi. Nyantren kagak, ustadz kalah sama dia. Ini yang dibilang Ikhwan Kibar. Ya, Ikhwan Kibar ustadz, bukan cuma kayak ustadz. Oh kenapa? Ada apa? Gitu. Modal jenggot sama jidat cemong, mata kaki kapalan yang begini. Ya beda, ustadz kan mempermudah orang yang gak nyampe kemari untuk melihat. Habis itu matiin. Kalau gambar kan stay di situ, betul? Sehingga memorial kita ngelihat tuh gambar yang enggak. Ya beda. Wallah beda ya akhi. Enggak sama. Niatnya juga sudah enggak sama. Ya saya diingetin dari tadi Ustadz, kita lagi nobar. Ada yang di Hawaii tadi, ada yang di beberapa negara asing ya. Ada yang di Kuwait, ada yang di Abu Dhabi. Kita nobar Ustadz. Tolong nih hari Ustadz live. Kita pengen lihat. Ya kesian kan. Live yang sengaja banyak. Di sini mungkin yang datang ada kali 20 orang, 30 orang kali ya. Lebih kali. Ya. Itu yang nonton tadi ribuan. Alhamdulillah. Kan ada jariah buat teman-teman di Baitur Rahman kan. Sama-sama kita belajar bareng gitu loh. Mudah-mudahan kalau berilmu bareng bagus. Alhamdulillah. Beda nggak sama. Ya memang kita save dulu nih untuk beberapa hari ke depan mungkin yang nggak bisa fokus karena mungkin ngantuk atau apa. Nanti bisa dilihat sampai di rumah tadi yang Ustadz bilang apa. Di IG ada tuh, di USB.wazir ada di RCV channel. Ke beberapa hari saya akan hapus nanti. Karena takutnya nanti banyak orang yang motong-motong. Dijadikan sebagai blunderan, kita nggak tahu lah ya. Karena kalau ngomong ini suka nggak ada rem kita nih. Ya namanya manusia nggak ada yang sempurna, betul ya. Ya kadang-kadang begitu. Ya cuma ya wallahu a'lam bishawab. Nah ijtihad gurunya yang disampaikan. Kalau ijtihad itu nggak bisa diorasikan. Ijtihad dibukukan. Yang diorasikan itu manhaj, bukan mazhab. Kalau mazhab itu ada bukunya sudah. Kalau manhaj diorasiin. La ilaha illallah itu manhaj. Tentang usul salasa itu manhaj. Itu diorasiin. Tapi kalau sudah fikih, khalas. Dibukuin. Karena kalau kita nggak paham nanti ada yang ta'asub mazhab. Ribut cuma gara-gara kunut sama nggak kunut. Ini kan muskilah. Ribut cuma gara-gara jumlah terawih, wudu sekali atau 3 kali dan lain-lain. Itu khilaf ulama. Wallahu a'lam bishawab. Mohon nasihatnya Ustaz. Saya dan suami ingin berhijrah. Insyaallah amin.
Kira-kira mana yang lebih baik? Ke keluarga saya, orang tua saya di Medan, tapi belum mengenal sunnah, bahkan mengucilkan kami terhadap sunnah, atau ke keluarga suami di Batam yang sudah mengenal sunnah. Pertimbangannya, saya ingin mengajak orang tua saya agar mau memahami sunnah, tapi saya dikucilkan. Kalau ke Batam, kami bisa saling belajar karena masing-masing sedang mendalami sunnah. Wallahu alam bisawab, saya nggak paham urgensinya. Tapi kalau boleh disarankan, masuklah komunitas yang memang sudah paham sunnah dulu. Perdalam. Nanti kalau sudah kuat, matang, datang ke keluarga. Dakwahkan. Tapi jangan putus hubungan. Ya, jangan putus hubungan. Kalau kita belum mampu untuk mendakwahkan sunnah, jangan dakwah dengan ucapan, dakwah dengan tingkah laku. Jadilah anak yang berbakti, makin kenal sunnah, makin lembut, makin koribin, hayyin, sahlin gitu ya. Makin punya sifat penghuni sorga. Gitu. Allah Akbar. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Anak saya cantik. Alhamdulillah. Berpendidikan tinggi. Rajin ngaji. Sudah cukup umur. Tetapi jika dikenalkan dengan ikhwan selalu nolak. Saya terkadang bingung sendiri Ustadz. Kenapa saya sudah rajin ngaji, sedekah, ibadah yang lain. Tapi doain anak kok nggak kabul-kabul. Emang belum aja Bu. Ya kita nggak tahu ya, rezeki, maut, jodoh, Allah yang atur. Kita cuma suruh siap-siap dengan bagusnya iman. Kalau iman bagus, rezeki datang manfaat rezeki. Kalau iman bagus, jodoh datang, rumah tangganya sakinah. Kalau iman bagus, maut datang, husnul khotimah gitu loh. Kapan Allah yang maha tahu. Ya, tetap pegang prinsip didik anak jadi perempuan soleha. Perempuan soleha buat laki-laki yang soleh. Kapan? Allah yang maha tahu. Jangan dibuat sesuatu yang mendatangkan mudarat. Karena banyak juga ibu-ibu nih yang pegel. Anaknya sudah layak nikah, belum nikah. Dibawa ke kondangan mana aja. Suruh ngambil makanan, dik-dik ambil. Air, dik begitu. Sampai orang bilang, siapa ini kayak Triska warawiri kata dia. Kamu tuh jalan jadi orang ngelihat. Ya nggak gitu Bu. Kalau yang namanya jodoh mah ditaruh di peti 12 gembok di tengah hutan, ada yang buka ntar. Saya nggak benerin ini cerita, tapi kan kita pernah dengar cerita Putri Salju tuh betul. Datang juga tuh pangeran betul. Masa kalau memang kafir gitu ya. Asam di gunung, garam di laut, ketemu di panci, betul? Siapa yang nemuin? Allah. Astaga, masa gitu aja kita bingung. Udah tenang aja Bu, doain. Ketika kita jadi orang tua, doa yang paling mustajab di dunia itu doa orang tua ke anak. Cuma memang Allah tunda aja kali. Ada maslahat yang kita nggak tahu. Atau mungkin Allah seneng kalau ibu berdoa sambil nangis. Takutnya kalau udah laku nih anak, Bu nggak doa lagi Bu, udah laku gitu lagi bahasanya. Kita kan suka gitu bro ya. Assalamualaikum Ustaz, apa mau tanya Ustaz? Ini saya kasih nih Quran nih buat ama-ama anak itu ya. Jadi sabar ngaji deh. Assalamualaikum Ustaz, Afan mau nanya Ustaz, kalau sholat malamnya jam 4 masih termasuk waktu malam gak Ustaz? Ya iyalah. 4:30 subuh namanya. Ya latihannya jam 4 aja dulu, jadi gak keberatan deh. Kan kalau jam 4 kita mandi, rapi, wangi itu kan, ya gak lama juga azan subuh kan. Kita sholat sebentar, witir udah, zikir gak lama azan subuh tuh biasanya. Udah qobliyah. Ya, kemudian jalan ke masjid. Kalau dekat sambil zikir pagi tuh. Ayat kursi, alikat, afalak, annas, asbahna, seterusnya ya baca. Sambil istighfar, sambil bertasbih. Sampai masjid itu kalau masih bisa tahiyatul masjid alhamdulillah. Kalau enggak qomat khalas. Idza uqimatis shalah fala sholata ilal maktubah. Kalau qomat sudah dikumandangkan enggak ada yang lain kecuali salat. Oke. Oh loh, ini surat kabar lebih panjang lagi nih. Tapi dari tulisannya saya tahu umurnya nih.
Pakai buku garis 3 dulu nih kayaknya. Mohon izin tanya Ustadz. Kami memahami bahwa ujian itu tanda cintanya Allah. Tetapi kenapa Ustadz? Hati sedih. Apakah penyebab hal tersebut? Ya nggak tahu kenapa hatinya sedih. Hati selalu sedih kali ya. Ya harusnya gini. Ya memang bahasanya panjang sini, kita baru ketemu sih. Kalau ini ada panjang bahasa makanya gini. Qayyadtu abdi min ibadi bibtilai. Ada diskusi. Allah bilang, aku itu suka mengikat hubungan dengan hambaku dengan ujian, kata Allah. Qayyadtu abdi min ibadi bibtilai. Dengan menurunkan ujian. Jadi Nabi bilang, innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Allah kalau cinta dengan seseorang, Allah uji, gitulah. Harusnya kan kalau dia tahu tuh ujian lambang cinta, apa yang membuat kita sedih apa? Tinggal bersyukur, tinggal bersabar. Ya karena kita nggak kenal Allah. Kita lupa kalau ujian itu kayak badai yang pasti berlalu. Baru kita lihat tadi hujan, halilintar bergetar. Ya sebenarnya kesempatan dalam doa hilang dengan waktu. Selesai sudah. Ya masalah ujian juga gitu. Ya ini pasti berlalu. Justru saat diuji itu kita bisa bersyukurkah, bisa bersabarkah? Kalau bisa alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau nggak bisa ya wes, kita dekat sama orang soleh, tanya masalah kita. Jangan nanya sama yang mirip masalahnya, nggak bakal selesai. Kalau nanya sama yang berilmu, saya suka bilang gitu. Apalagi masalah rumah tangga, tanya sama yang berilmu. Ya. Ibu pegal sama bapak, bapak pegal sama ibu, nanya sama yang berilmu. Jangan ibu kesel sama bapak, nanyanya sama janda. Jadi janda ibu. Bapak pegal sama ibu, nanya sama duda. Jadi duda urusannya dah. Gue udah pernah dulu, udah lepas aja kata gitu kan. Bukan solusi akhirnya kalau begitu. Tanya sama yang berilmu, sabar udah. Itu kan pilihan kita. Manusia nggak ada yang sempurna. Kamu kalau pilih malaikat juga nggak sempurna di mata kamu. Udah, alhamdulillah. Ya kurang lebih lah. Makanya berpikir bagaimana bermanfaat, bukan mengambil manfaat. Enak. Ya, jadi bukan berseteru aja, bukan. Nggak ada selesainya. Kalau kita nuntut orang sempurna, di mana orang sempurna? Di mana? Nggak ada. Yang diuji sama pasangan dari zaman Nabi Adam udah diuji Adam sama Hawa. Hawa yang bikin nafsu, betul? Makanya Hawa nafsu, nggak ada Adam nafsu, betul kan gitu. Kita laki ya kurang lebih, namanya perempuan kan tulang rusuk. Udah kasih kode, cabut gitu bro. Udah itu aja deh, bisa disampaikan. udah kali, apa lagi nih? Suka nambah nih. Ada kewajiban yang lain, terakhir nih ya. Ustaz, saya izin tanya, belakangan ini saya merasakan kuasa Allah selama seminggu saya bangun tahajud karena malamnya sebelum saya tidur saya minta izin untuk bangun sebelum subuh dengan cara saya berdoa. Apakah ini termasuk bentuk cinta Allah ke saya? Ya iyalah. Bisa bangun malam, wallah anak kasih Quran ente. Masya Allah ya. Semoga ini Quran dibaca tiap tahajud nanti insya Allah mudah-mudahan ya. Dan Allah muliakan kita ya. Intinya, ayo deh kita terus belajar lah. Karena belajar ini yang mendatangkan manfaat buat kita semua insya Allah. Ya. Man salakat tariqan yaltamisu fihi ilman ta'alallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Orang yang berusaha keluar meniti jalan menuntut ilmu dimudahkan ke sorga insya Allah. Ya. Dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk ke sorga. Paling tidak punya sifat penghuni sorga. Qoribin hayyin sahlin. Makin berilmu makin gampang akrab sama orang. Makin berilmu makin lembut. Makin berilmu makin gampang sama orang tuh gak ruwet. Ya udah qorib, gampang akrab. Hayyin lembut, sahlin mudah. Gak mempersulit. Itu sifat penghuni sorga. Kata yang di pojokan, sifat gue banget tuh. Sales dia begitu. Itu aja kali ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.